Tablik Islami memurnikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbingan Islam kita. Tablik Islami di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat gitu ya. Tadi kayaknya kurang kompak yang sebelah sini. Harus pakai Allahu Akbar gitu ya, supaya terlihat semangat. Oke, baik pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini bersama saya Nurma Sinta kembali bersua menyapa Anda tentunya di program yang menarik kajian dari TVRI Jogja, yakni di Tablik Islami. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Nah, pada kesempatan hari ini nih kita sudah kedatangan Ustadz yang luar biasa dan juga nyentrik tentunya ya. Ustadz sekaligus coach gitu dari sehingga nanti kita nih ngaji sekaligus mendapatkan motivasi yang luar biasa gitu ya ibu-ibu sekalian, baik ibu-ibu yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Oke, baik kalau gitu saya perkenalkan dulu nih Ustadz yang sudah bersama saya, yang sudah hadir di studio, yakni ada Ustadz Erik Hadi Saputra. Oke, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke, ini sebelah Ustadz juga ada Faruk nih. Gimana Faruk hari ini? Semangat? Alhamdulillah selalu semangat. Alhamdulillah semangat. Kita manggilnya Ustadz atau Coach nih? Dua-duanya boleh. Oke, dua-duanya ya. Kita lebih afdal manggilnya Coach aja kalau gitu ya. Bisa. Supaya vibes semangatnya itu menular gitu. Insya Allah, insya Allah. Oke. Ya mudah-mudahan pemirsa TVRI juga sehat dan menginspirasi. Amin, amin. Oke, supaya lebih afdal lagi kita harus duduk dulu nih Ustadz. Coach ya tadi ya, karena boleh. saya nggak enak kalau nyuruh Ustadz dan juga Faruk untuk berdiri, nanti kalau pegel saya yang tanggung jawab. Mari, gitu. mari. Monggo duduk dulu. Oke. Sini ya. Ya, baik. Nah, Ustadz, sebelum kita memasuki tema kita pada kesempatan hari ini nih, kita lebih afdol lagi nih, Coach. Kita kenalan dulu nih sama ibu-ibu yang cantik-cantik yang sudah hadir di studio. Oke, kalau gitu kita sapa dulu nih. Dari yang sebelah kanan nih, dari majelis taklim mana ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Medes Ardorejo Sedayu Bantul. Al-Hidayah siapa yang punya? Al-Hidayah siapa yang punya? Al-Hidayah siapa yang punya? Yang punya kami semua. Jamaah Medan Al-Hidayah. Jangan sama-sama. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih ibu-ibu ya. Oke, yang sebelah kiri nih dari majelis taklim mana nih ibu-ibu? Jangan sampai kalah ya semangatnya dari yang sebelah kanan. Oke, monggo silahkan ibu-ibu, ada tagline-nya atau ada yel-yelnya, monggo silahkan dari majelis taklim mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Data Sumber Agung Jetis Bantul. Manjada wajada Nurul Hidayah. Semangat, Nurul Hidayah. istiqomah, Nurul Hidayah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nih, Coach. Semangatnya, Iya, betul. alhamdulillah. Jadi kayaknya namanya sama ya, dari yang sini Al-Hidayah, yang sini Nurul Hidayah. Ya, Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah. Ya, Amin, amin. 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 Oke, baik Ustadz. Ya. Terkait dengan tema kita pada kesempatan hari ini, yakni tabungan kebaikan. Ya. Nah, mengapa nih Ustadz tema ini penting untuk kita kaji? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim.
Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semuanya kelihatan sehat. Mudah-mudahan sehat selalu ibu-ibu sekalian. Diberikan kebaikan, lancar urusan, mudah rezeki, dan lunas semua hutang. Terlihat semangatnya ya. Iya, betul. Mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Kalau sudah lunas bisa? Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang disinari dengan nilai-nilai keimanan. Jadi pemirsa TVRI Yogyakarta, ibu-ibu Majelis Taklim dan Mbak Nurma, kenapa kita itu harus punya tabungan kebaikan? Ya. Jadi memang kita ini kalau ingin bahagia, jadi bahagia itu harus setia. Apa itu bahagia setia? Pertama harus setia berbuat baik. Yang kedua setia merasa cukup. Dan yang ketiga adalah setia terus berbagi kepada orang lain. Jadi amal usaha kita itu kan ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah hasil tunai, jadi berapa banyak uang yang kita dapatkan. Yang kedua adalah tabungan energi. Tabungan energi ini ya ada dua nanti. Yang pertama adalah dia bisa energinya positif atau energinya negatif. Nah, kita ingin mengangkat energi yang positif ini dalam bentuk banyaknya kebaikan. Ya. Jadi pemirsa, gaji itu halal. Benar ya? Ya, tapi untuk menjadikannya berkah, kata orang alim, itu harus banyak kebaikan yang dilakukan sebelum menerima gaji tadi. Supaya orangnya tenang, tentram batinnya. Karena kata Prof. Quraisy Shihab, ada satu rezeki yang amat besar yang sebenarnya Allah berikan kepada kita. Apa itu? Ketenangan batin. Nah, lihat ibu-ibu jamaah tenang, iya kan? Ya, semuanya kru tenang, Mbak Nurma tenang. Nah, kalau orang itu sudah tenang, apa yang terjadi? Persoalan pun kadang-kadang bisa terselesaikan. Makanya kenapa dalam hidup ini kita harus terus memupuk banyak hal berbuat baik. Kenapa? Karena baik itu sebenarnya adalah untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Itu Mbak. Oke, baik Ustadz. Nah, apakah kita itu harus berbuat baik Ustadz? Nah, ketika kita berbuat baik sama orang lain ya Ustadz, kita boleh nggak mengharapkan sesuatu gitu? Silakan. Dari berbuat berharap baik itu boleh. Tapi kalau yang diharapkan nggak dapat, ya jangan marah. Iya kan? Oh, saya berharap dibalas, ternyata nggak dibalas. Dan terus akhirnya kecewa. Ngomong gini, besok saya nggak mau lagi. Ya toh? Kenapa? Kapok. Ya, karena tidak ada yang diberi gitu loh. Nah, kalau kita melakukan baik itu lalu berharap kepada seseorang dan ternyata seseorang itu tidak memberi, akhirnya apa? Ibu kecewa, pemirsa sekalian kecewa. Makanya kalau baik, ya baik aja. Nah, kenapa kalau baik itu baik saja? Karena balik lagi, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga pada orang yang berbuat kebaikan tadi. Misalnya, ibu peduli sama tetangga, ya kan? Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Ya udah, tetangganya ada yang acara apa? Acara Kegiatan gitu. Ya, kegiatan pernikahan atau apapun. Lalu kita bantu. Udah, enggak usah berharap nanti saya dapat apa, enggak usah. Nanti dengan sendirinya orang pun akan ngerti. Kita pasti suatu saat punya acara, mereka juga akan membantu kita. Itu loh. Ya, makanya kalau berbuat baik, baik aja Bu. Bahkan kalau ibu dikasih snack, sudah cukup. Ibu tanya, mungkin masih ada ibu-ibu lain yang belum dapat. Nah gitu. Ya, jadi kenapa? Saya sudah ada gitu loh. Jangan, ini snacknya lebih kan? Ya, udah buat kita aja. Lah yang lain belum dapat, udah panitia aja, nggak usah mikir yang lain. Lah capek tau. Kayak Mbak Nurma, nanti ada yang ngelamar misalnya ya. Jangan langsung diterima, tanya dulu. Mungkin masih ada wanita lain yang sebenarnya membutuhkan kamu mas dibanding saya. Oh gitu. Atau mungkin masih ada janda-janda yang lebih membutuhkan perhatian dibanding. Kalau begitu nanti saya nggak laku-laku. Kalau orang baik masih dapat, insya Allah kebaikan juga. Artinya apa? Kita ingin sepenuh hati ya. Kenapa kadang-kadang kita ini menjadi susah? Kita itu ingin selalu diprioritaskan. Padahal kita sendiri bukan nasabah prioritas. Kita ingin selalu didahulukan. Padahal kalau kita berbuat baik, mencoba kita cukup, orang lain kita dahulukan,
mungkin kebaikan itu kembali lagi sebenarnya untuk kita juga. Oke, ini kayaknya pembahasannya lebih menarik lagi. Baik. Dan juga ini ya, ibu-ibu di sini baik pemirsa juga lebih semangat nanti ya. Siap, Tapi kita siap. harus jeda dulu, Ustadz. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa TVRI Jogja jangan kemana-mana. Tetap di Tablik Islami. Membimbingkan Al-Quran, mempersatukan umat. Satukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami, nikmat Islam kita. Tablik Islami, kita digital. Nikmat Islam kita. Tablik Islami, kita digital. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Terima kasih Faruk sudah membacakan ayat suci Al-Quran, luar biasa sekali suaranya ya. Oke Faruk, ada yang ingin disampaikan kepada Ustadz mengenai dengan tabungan kebaikan, atau Faruk mungkin sudah merasa menabung kebaikan nih selama ini? Masya Allah. Kalau menurut dari ayat yang kita baca, surat Al-Isra ayat 7 ini dijelaskan bahwa apa yang kita berbuat, amal kebaikan yang kita perbuat, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini juga selaras sama peribahasa bahwa barang siapa yang menanam, maka akan menuai. Seperti itu kurang lebih Mbak Nurma. Oke. Mas Faruk ini sudah menanam kebaikan. Masya Allah. Calon idola menantu ibu-ibu. Masya Allah. Oke, setelah ini loh nanti Faruk hati-hati, habis itu Insya diajakin Allah jadi kan. menantu. Iya. Ibu-ibu senang nggak kalau Mas Faruk jadi menantu? Wah, tuh banyak yang mau. Ya, oke, baik Ustadz. Menggarisbawahi soal ayat Al-Isra ya, ayat 7 tadi. In asantum asantum Ya, yang fusikum wa in betul. asatum falah. Jadi betul kata Mas Fahrul tadi ya, bahwa sebenarnya jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk kita juga. Wa in asatum falah. Tapi kalau kita berbuat jahat, jahat itu sebenarnya untuk kita juga. Jadi makanya tadi di awal Mbak Nurma, ibu-ibu sekalian pemirsa TVRI, kalau sudah berbuat baik ya sudah, nggak usah khawatir dengan perbuatan baik kita tadi. Oke. Karena Allah akan memberikan balasan kebaikan tadi kepada orang yang berbuat baik. Masya Allah. Cuman kadang-kadang Allah itu akan memberikan sesuatu itu, rezeki itu pada masa yang tepat. Kan kita sangat meyakini bahwa, ibu-ibu sangat yakin kan bahwa Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, betul? Iya kan? Nah, jadi dari mana arah yang tidak disangka-sangka tadi? Arah yang tidak disangka-sangka tadi bisa jadi adalah banyaknya tabungan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oke, dari yang dilakukan ya Yang Ustadz ya. dilakukan. Oke. Nah, ini Ustadz, karena supaya kita lebih semangat lagi nih Ustadz, kita harus buka sesi pertanyaan. boleh, nih. boleh, Kayaknya ini ibu-ibu juga sudah siap mau bertanya atau sharing gitu nih. Oke, silahkan dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah terlebih dahulu, monggo silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Ustaz. Siap Masya Ibu, Allah, dengan Nggih. Ibu Saya Ibu Samilah dari Samila. Majelis Taklim Al-Hidayah Metes Argorejo Stadium. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Bu. Amalan-amalan seperti
seperti apa sajakah yang harus kita pertahankan agar tabungan kebaikan kita di bank dunia maupun di bank sentral akhirat nanti terpelihara. Ngaten Ustaz, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tahan dulu nih Ustadz Siap, pertanyaannya. siap. Kita beralih ke Majelis Taklim Nurul Hidayah. Monggo silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indang dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Kadak Sumberagung Jenis Batu. Mau bertanya, Pak Ustadz, ini di daerah saya, itu di daerah Sumberagung. Tadi Pak Ustadz sudah bilang kalau kita menerima gaji harus kita untuk berbagi kepada sesama. Nah ini kemarin semenjak ada gempa itu kita membentuk itu pengurus ya, ada donatur-donatur ya, dari luar juga ada, kita dari pengurus untuk donatur anak yatim piatu. Itu setiap tahun 2 kali itu pasti sewaktu itu hari menjelang hari raya Idul Fitri dan surah itu Pak. Iya, iya. Nah, terus itu apa itu juga disebut tabungan kebaikan. Ada juga kita sering di rumah itu didatangi ada pengemis, ada pengamen itu Pak. Nah, itu apakah itu juga tabungan kebaikan? Jadi mana yang lebih baik dan mana yang itu yang harus kita lakukan seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Samila dan tadi Ibu Endang. Bu Endang. Iya. Jadi Bu Samila ini salah satu contoh amalan ya. Jadi begitu dapat gaji penghasilan lalu disisihkan. Sebenarnya begitu dapat gaji itu saya kadang juga menyampaikan ya kepada dalam pelatihan bahwa gaji itu sebaiknya itu dikeluarkan berdasarkan 4 prioritas. Yang pertama adalah kalau bahasa Inggrisnya itu Mbak Nurma giving, memberi. Jadi misalnya gaji kita 2 juta ya. Jadi yang pertama kali begitu gaji itu dapat, itu harus dikeluarkan pertama kali dana untuk giving, dana untuk memberi. Jadi dari 2 juta itu Ibu ambil berapa yang harus diberi. Misalnya berapa Bu? Dari 2 juta 500. Wah, baik sekali. Langsung ibu-ibu yang lain langsung mikir. Berapa dari 2 juta? Kasih contoh. 100 boleh, 200 boleh. Misalnya contoh 200 ya. 200 ini kita sisihkan. 200 ini untuk diberi. Nanti ada, mohon maaf nih, pengajian Ahad pagi. Itu yang masuk di kota infak. Nggak 5.000 lagi Bu. Kan Ibu selama ini 5.000 toh yang masuk ya. Nanti yang masuk jadi 20.000, jadi 50.000. Yang laki-laki itu Jumatan, itu yang masuk 150 mesti karena dia sudah punya dana untuk diberi. Ada yang minta tetangganya kasih, ada yang jual koran beli, parkir 2.000 ngasih 5.000. Nah itu kenapa? Karena ada dana memberi. Makan ibu-ibu itu nanti lomba-lomba. Aku yang bayar ya Bu, jangan saya yang bayar. Aku yang bayar. Saya punya uang, saya juga punya uang. Itu nanti bingung karena yang bayarin mau semua bayarin. Loh, kalau selama ini kan bingung nunggu yang bayarin siapa ya kan? Nah jadi kita itu jadi lebih enak Mbak Nurma. Jadi kalau laki-laki ya itu nanti di dompetnya ada uang lempitan, disimpan supaya istrinya tidak tahu. Itu. Yang kedua saving. Menabung. Jadi kalau gaji itu harus ditabung itu urutan kedua Bu. Jadi jangan sisa yang ditabung. Nanti kalau sisa yang ditabung nggak pernah ada yang tersisa. Jadi menabung itu harus di awal. Dari 1.800.000 berapa yang ditabung? Semuanya lah. Terus Ibu makan apa kalau semua ditabung? Berapa yang ditabung Bu? Ayo. Berapa? 300.000? 150 ditabung. Masuk kan? Nggak apa-apa. Nah, begitu ditabung, baru yang ketiga investasi. Yang ditabung tadi, kumpulkan dalam 1 tahun, terkumpul 150 kali 12 kali 2 tahun misalnya ya. Kumpul uang cukup, lalu Ibu belikan sesuatu yang bersifat investasi. Apa contohnya? Belikan logam mulia atau perhiasan yang Ibu bisa pakai. Nah, yang keempat baru shopping, belanja. Jadi jangan belanja di awal, nanti habis semua. Gak ada yang diberi, gak ada yang ditabung, gak ada yang
investasikan. Oke, Jadi ini oke. pelajaran buat Mbak Nurma juga nanti kalau menikah setting seperti itu. Iya. Nah kalau udah gitu apa yang terjadi? Kita jadi enak ketemu orang, berbagi. Kenapa jadi ringan berbaginya? Karena kita punya alokasi dana sendiri dari gaji kita untuk berbagi kepada orang lain. Termasuk amalan sedikit, rutin Bu, itu lebih baik. Daripada sekali habis itu enggak pernah lagi. Ya kan? Itu akan lebih mudah. Betul. Nanti Bu, sering-sering lama-lama sudah mulai berpikir zakat penghasilannya dibayar. Nah, apa yang terjadi kalau setelah itu? Batinnya tenang, keluarganya tercukupi, tetangganya nggak usah susah. Belanja di warung tetangga. Ada sedekah beras. Jadi di sekitar situ semua orang jadi saling membantu. Dan itu nanti jadi penuh kebaikan itu. Oke, Masya Allah. Gimana nih ibu-ibu, sudah tercerahkan belum? Iya. Kok kayaknya jadi agak mikir ya, Iya. Coach ya, ketika dibilang shoppingnya di paling akhir gitu. Iya, karena selama ini shoppingnya di awal. Terus gimana? Ya nanti aja lah. Kita memang harus merencanakan. Kenapa? Sukses dalam merencanakan sama dengan merencanakan sukses. Gagal dalam merencanakan sama saja dengan merencanakan gagal. Maka merencanakan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah ini ada satu cerita ya Bu ya. Satu ketika saya itu pernah mengisi untuk lansia, Iya. motivasi lansia. Kadang-kadang kelurahan itu suka, Pak Erik ngisi motivasi ya untuk lansia. Nah saya mengisi, satu ketika itu ada seorang ibu Bu. Ibu itu nanya gini, saya ingin tanya, menantu saya itu kalau ngomong kepada saya itu kasar sekali. Coba, ini kan pertanyaan sulit Iya. Mbak Nurma. Menantu beliau yang tanya kepada yang kasar kepada beliau, lalu tanya saya, ya saya mana tahu kan masalahnya apa juga enggak tahu. Tapi karena harus ditanya, untung tenang, lalu saya tanya sama ibunya begini, Bu, saya mohon maaf, dulu ibu waktu pernah bekerja atau berwirausaha, kalau ngomong sama teman-temannya atau rekan kerjanya gimana omongannya? Ada enggak kalimat atau kata ibu yang sempat menyakiti perasaan orang lain, Oke. yang membuat orang lain jadi sakit Sakit hati, hati, iya. tapi membalas nggak bisa karena kita lebih tua, apalagi Sungkan lebih begitu iya, ya? lebih sungkan. Tapi dia cuman curhat Bu, dicatat Bu, di diary, digembok, masukkan lemari, tidak ada yang boleh baca. Terbacanya kenapa? Dibaca sama penyiar radio, ya karena acara sesi curhat. Oh, Nah, oke. setelah itu saya tanya balik sama si ibu, Bu mohon maaf, ada enggak kalimat kata ibu dulu waktu aktif bekerja yang nyakiti perasaan orang? Ibunya malah nanya lagi, apa karena itu? Nggih cekap, matur nuwun. Enggak mau dilanjutkan ibunya. Nah, ketika kita, mohon maaf Bu, kalimat ini menyakiti perasaan orang lain, ada yang membuat orang lain jadi nggak nyaman dengan kita, mau balas orangnya ndak enak, Iya. akumulasinya kan jadi jelek. Oke. Siapa yang akhirnya membalas? Menantunya. Oh, oke. Berarti- Ibu-ibu, persoalan paling sering di rumah tangga itu adalah menantu wanita dengan ibu mertua. Iya. Ya kan? Iya, betul. Berarti ini ya Ustadz ya, kalau kita berbuat baik nanti akan dibalas kebaikan juga, tapi Kebaikan kalau kita lagi. berbuat jahat dibalas juga dengan Ya, kejahatan. sesuatu yang kadang-kadang kita Oke. nggak nyangka. Baik Ustadz, kita harus pamitan dulu nih Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih sudah sharing-sharing ilmu ya. Jadi ibu-ibu nih mudah-mudahan pulang dari sini sudah glowing semua ya. Harus berbuat kebaikan supaya insya Allah nanti kedepannya dibalas kebaikan juga begitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan kami tentunya di Tablik Islami. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir di studio. Akhirnya saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.